Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1141 dimulai dengan luapan kekecewaan Nami karena tidak mendapatkan harta karun apapun di Kastil Aurus. Namun keinginan Luffy untuk mendapatkan kunci Loki sudah menjadi kenyataan. Mereka pun berpencar. Nami dan Root membawa para raksasa penjaga kembali ke desa agar bisa mendapatkan perawatan. Sementara Luffy dan Zoro langsung menuju ke lokasi Loki. Selanjutnya kita mendapatkan sebuah fakta menarik dari tempat tinggal raksasa yang ada di sebuah pohon. Franky menemukan sebuah dahan pohon besar yang telah terpotong secara rapi. Jelas itu dipotong menggunakan senjata tajam, bukan patah secara alami. Menurut replay ada kisah tentang pemotongan dahan pohon Adam itu, yaitu adanya sebuah musibah sambaran petir yang mengakibatkan kebakaran. Nah, karena tempat tinggalnya itu ada di dahan pohon, maka kebakaran karena petir tak bisa dihentikan. Api pun terus menyebar hingga bisa menghanguskan seluruh pohon Adam. Untuk mencegah kebakaran yang lebih parah, akhirnya diputuskan untuk memotong dahan besar itu, yang sekaligus memusnahkan desa yang bernama Haugen tersebut. Penduduk Elbaf pun menyatakan jika kelemahan Elbaf adalah petir dan api. Ya, itu sangat masuk akal karena pohon memang tak bisa bertahan dari petir dan api. Lalu karena kelemahan itulah maka ada buah iblis bertipe petir yang diturunkan secara turun-temurun di bangsa Elbaf, yang saat ini kekuatan buah itu dimiliki oleh Loki. Oke, lanjut scene berikutnya menuju lokasi pesta. Di sini Nami sudah kembali bergabung ke sana. Lalu ada hal menarik di sini yang bahkan menjadi judul dari chapter ini, yaitu wanita yang lebih tua. Ketika Usopp bertanya kepada Jarul tipe wanita apa yang dia sukai, Jarul menjawab bahwa dia suka wanita yang lebih tua. Hal ini pun menjadi perbincangan hangat para fans. Ya, bukan karena selera Jarul yang aneh, tetapi karena hal itu bisa berkaitan dengan Im Sama. Sejauh ini sosok Im Sama belum terkonfirmasi laki-laki ataukah perempuan. Sedangkan Jarul itu adalah raksasa tertua yang masih hidup. Jadi belum ada raksasa atau manusia lain yang lebih tua dari Jarul. Nah, saat Jarul mengatakan dia suka wanita yang lebih tua, bisa jadi Jarul sudah pernah bertemu dengan Im Sama, yang merupakan seorang wanita yang sudah hidup sejak abad kekosongan. Perkataan Jarul ini bisa semakin menguatkan dugaan jika dia adalah pengkhianat dari bangsa Elbaf yang sudah bersekutu dengan pemerintah dunia. Oke, lanjut kita beralih pada lokasi Luffy dan Zoro yang sedang berdebat mau langsung membebaskan Loki atau mengajaknya bicara dulu. Sebelumnya Zoro setuju untuk membebaskan Loki dengan syarat dia akan mengajak Loki bicara dulu untuk memastikan Loki ini sifatnya seperti apa. Namun karena saat ini Loki masih sekarat, Luffy meminta untuk dibebaskan saja dulu. Urusan lain nanti bisa belakangan. Akhirnya terjadi kesepakatan untuk melepaskan sebagian borgol Loki. Bagian atas dilepaskan sedangkan bagian bawah masih tetap terpasang. Nah, di sisi lain Kurt yang sedang mengobati para penjaga berhasil mengorek keterangan dari Root mengenai hal apa yang sudah terjadi. Setelah mereka tahu bahwa Luffy punya rencana untuk membebaskan Loki, mereka pun dengan segera bergegas turun ke dunia bawah. Tapi karena terlalu terburu-buru, mereka malah tergelincir dari jembatan pelangi sehingga jatuh dari ketinggian menuju ke dunia bawah. Beruntung Luffy dengan sigap menggunakan wujud balon super raksasa untuk menghentikan kapal dari bajak laut raksasa generasi baru itu. Ya, perubahan wujud balon Luffy ini benar-benar sangat-sangat besar karena bisa menampung kapal raksasa sekalipun. Tapi karena kecepatan jatuh kapal raksasa itu sangat tinggi, mereka jadi terlempar karena pantulan tubuh balon Luffy. Ya, setelah itu Hajrudin dan krunya kembali ke lokasi Luffy untuk mencegah proses pembebasan Loki. Namun hal itu terlambat. Terlihat raksasa Loki sudah bangkit dan mulai menggenggam senjatanya.
Ya, daya tahan tubuh Loki ini benar-benar luar biasa. Dengan luka parah yang dia derita, raksasa bertanduk itu masih bisa bangkit. Kemudian Hajuddin memberikan clue jika kekuatan Loki itu adalah petir besi. Ya, jika bicara tentang petir tentu akan nyambung dengan pembicaraan Franky dan Ripley di awal tadi, yang menyatakan bahwa salah satu kelemahan Elbaf adalah petir. Jadi tentu bisa dibayangkan jika Loki yang punya kekuatan petir mengamuk di Pulau Elbaf. Tentu sangat mungkin jika Elbaf akan hancur total karena kekuatan petir Loki. Sepertinya hal itulah yang membuat para raksasa tak bisa menangkap Loki di Pulau Elbaf, hingga Loki bisa pergi ke lautan dan menjadi bajak laut. Tapi saat ini situasinya sangat berbeda, karena di Elbaf ada manusia tahan petir, yaitu Luffy. Tentu kita masih ingat ya bagaimana kocaknya ekspresi Enel saat tahu bahwa petir tidak berguna di hadapan Luffy yang seorang manusia karet. Jadi sepertinya di Elbaf ini kita akan menyaksikan ekspresi kocak Loki saat tahu bahwa kekuatan petir miliknya tidak akan berguna. Ya, itu pun jika Loki mengingkari janjinya sih dan memilih untuk mengamuk dan juga menyerang Luffy. Tapi di sini Mimin lebih yakin jika Loki adalah orang yang menepati janjinya. Ya, dia memanglah buas dan suka membuat kekacauan. Namun sebagai seorang ksatria yang punya harga diri, Loki tidak akan mengingkari janjinya. Dan bukti bahwa Loki adalah seorang yang punya harga diri tinggi adalah tidak mau menerima tawaran menjadi ksatria suci dan Tenryubito. Walaupun dengan penolakan itu dia hampir mati. Iya, jika Loki mau berbohong maka dia bisa saja menerima tawaran menjadi ksatria suci. Dan setelah dibebaskan oleh Samrock dan Gunko, Loki akan berkhianat. Tapi Loki bukan orang seperti itu. Dia berani melawan dengan harga diri yang tinggi meskipun sangat beresiko bagi dirinya. Oke, itu aja pembahasan untuk real review chapter 1141 ini. Yosa Mimin Atwa Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!